Acara ini kami persembahkan dalam rangka Bulan Peduli Kanker Payudara, Oktober 2021. Hai semua, selamat berjumpa lagi di channel Bunda Arsaningsih di acara Smart Lifestyle. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang seorang penyintas kanker yang berjuang untuk hidupnya. Nah, mari kita ketemu sama penyintas kankernya, dan saya rasa semua juga udah sering lihat ya. Udah Ibu, sering disebut juga ya? Iya, udah sering disebut, udah sering nongol ya di acaranya Bunda Arsaningsih. Halo Mbak Gung, Mbak Gung Tunik. Oke. Halo Dokter Astu. Dan juga Dokter Astu seperti biasa bakal nemenin kita di Smart Lifestyle. Ini kan yang biasanya di belakang kamera ya. Tadi kita karena kekurangan orang langsung tarik gitu aja. Iya. Jadi dadakan kita tarik aja ya. Kalau gitu saya balik ke belakang layar. Boleh silakan. Jadi kita ngobrol berdua aja. Oke. Nah, sebenarnya kan mungkin banyak yang nanya nih, kenapa kok Mbak Gung Tunik ini sering banget diekspos gitu ya? Ya karena emang hidupnya dia penuh dengan cerita gitu. Penuh dengan masa-masa kelam yang mungkin kalau diceritakan jadi jadi inspirasi buat yang lain. Terima kasih Kirain sudah tambah baik. kelam. Kirain tambah kelam. Saya nggak ngomong gitu ya. Yang kelam dan menegangkan ya Dok Iya. ya hidupnya. Tapi hati-hati loh, salah ngomong dikutuk. Dulunya iya, sekarang kan Oke. sudah enggak. Sekarang nggak ya? Oke. Ya, oke, mungkin Terima kasih sudah menonton Bapak Ibu. belum dong. belum ya, Kasihlah belum ya. Bu Gung Tunik, silakan bercerita Oh, gimana sudah ceritanya. selesai ya belum ya? Saya cerita dari mana ya Dok? Jadi bingung. Oke, kan Biasa di belakang layar kan? mungkin bisa ceritain dari awal gimana prosesnya. Kan kita dengar kalau Bu Gung Tunik ini adalah penyintas kanker berapa tahun lalu ya? 2011, jadi 10 tahun yang lalu. Sekarang udah bebas dari... Kalau setahu saya cancer itu kan bisa dibilang bebas bersih 100% enggak. Karena itu terkait dengan proses mengelola diri sih sebenarnya kan. Mengelola diri bagaimana kita pola hidup, bagaimana kita pola berpikir. Itu sih sebenarnya yang menjaga itu tidak aktif lagi kan gitu. Jadi itu setahu saya kan. jadi nggak boleh stres gitu ya? Iya. Itu kata siapa? Katanya jangan pernah nih kita ngomongin di Seoul nih ngomongin tentang nggak bebas stres gitu. Jadi dia ngomonginnya tentang stres. Tentang stres. Tapi nggak cuma dari kita doang kan? Enggak, waktu itu sih saya dapat baca buku karya orang Jepang kalau nggak salah. Itu on off gain untuk cancer gitu. Kok judulnya on off gain gitulah. Pas itu saya sih nggak baca dari awal sampai akhir, tapi saya baca di bagian memang on off gain cancernya. Di situ dia menyatakan bahwa seseorang itu tidak aktif lagi gen cancernya di saat mereka bisa mengelolanya di situ ya, stresnya, tegangnya, selalu happy. Dia di situ bilangnya happy sih, selalu happy. Jadi itu membuat gen cancernya tidak aktif lagi, tidak berkembang lagi, tidak menyebar lah kasarnya gitu. Jadi dari situ saya baca itu setelah saya memang ikut Soul. Jadi itu menguatkan saya sih. Oh ternyata fungsi pelajarannya Bunda Soul Reflection tuh ini gitu loh.
menguatkan saya, oh saya harus jaga ini, saya harus mengelola mengelola pola Pikiran. hidup, mengelola pola pikir, rasa. Jadi itu sih yang sebenarnya terkait dari Soul dan dari buku yang saya baca. Duluan ketahuan kansernya atau duluan gabung dan Di Soul. bertumbuh bareng nih di Soul? Saya divonis kanker 2011 bulan Maret. Proses kedokteran sampai operasi, kemo dan radiasi itu terakhir Desember di tahun Kanker apa ya? Kanker payudara stadium 2B. Jadi itu dari Maret, April, Mei, Juni ya sampai Desember lah semua proses kedokteran itu selesai. Dan 5 tahun ke depan saya tetap harus minum obat. Ikut Soul kalau nggak salah 2014-2013 akhir lah, 2 tahun setelah saya kanker. Gitu. Di awal sih saya sebenarnya tahu Bunda sebelum saya divonis itu saya udah pegang nomornya Bunda, pengen belajar pegang nomornya Bunda di HP maksudnya. Udah tahu nomornya Bunda, udah pernah dengar Bunda. Cuma nggak sampai gitu loh, nggak mau belajar meditasi, nggak bisa ketemu gitu. Akhirnya ketemu Bunda ya setelah 2 tahun kena kanker, baru kenal dan itu tujuannya pun bukan untuk kesehatannya gitu loh. Saya cuma pengen belajar sesuatu, maksudnya belajar meditasi itu apa sih gitu loh. Karena penasaran aja. Penasaran. Pernah belajar meditasi, kok kayak ribet banget yang ini, kok kayak ini simple, terus enak. Saya orangnya nggak suka yang terlalu logikanya masuk gitu. Di awal saya ikut ya memang bukan untuk kesehatan, tetapi setelah mengikuti dan baca buku yang tadi itu ternyata mendukung. SR itu Soul Reflection itu bisa membuat kita sehat, membuat kita lebih sehat. Ini bahasan yang seru banget karena di beberapa kelas yang lalu di mengenal jati diri kesehatan, ini salah satu pertanyaannya gitu. Pertanyaan, mungkin nggak sih proses kanker itu tersembuhkan ya? Tentu kalau misalnya dibilang tersembuhkan itu kan ya nggak bisa cuman dengan proses meditasi segala macam, teman. Gontoni udah ngejalanin dan proses meditasi ini bisa memberi satu proses yang mempermudah prosesnya seperti itu. Iya, sebenarnya kalau mau dibilang meditasi yang diem duduk gitu juga enggak gitu ya. Sebenarnya proses mengolah rasanya yang lebih menguatkan gitu loh, karena kanker itu yang saya baca gen kanker itu akan aktif di saat seseorang itu stres, seseorang itu tegang dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Apalagi udah secara di keluarga ada juga yang emang ada gen kankernya juga gitu. Jadi di awal itu saya juga nggak ngerti, mungkin secara logis saya ini kanker, ada keturunan. Ya udah gitu loh, maksudnya nggak paham apa hubungannya gitu loh. Jadi setelah saya baca itu, terus saya ikut Bunda. Ikut kemana? Ikut Bunda, ikut Soul, belajar mengolah rasa, tepatnya lebih mengolah rasa, mengolah pikiran. Di situ apalagi dengan belajar dengan mengukur dengan soul meter, kita jadi tahu, ini saya lagi cemas. Ini saya lagi kesel ya dok. Terus karena dulu saya tidak mengakui. Ini juga seru nih dok. Dia berjuang juga untuk belajar soul meter katanya. Iya ya kan? Karena dia kan penyintas kanker kan. Coba bisa diceritain. Iya sih. Jadi SM itu kita ikut workshop XM, diajarkan untuk bagaimana mengolah rasa, mengolah pikiran, bagaimana kita meremove sebenarnya apa yang rasa dan pikiran negatif yang kita keluarkan. Di situ poin utama workshopnya,
Tapi kan kita dapat bonus mengukur dengan Soulmeter. Jadi kita bukan pasti apa ya, dengan Soulmeter ini kita tahu kondisi kita. Jadi kita nih lagi stres nggak, lagi tegang nggak, bahagianya udah 10 belum. Itu sebenarnya bonus dari workshop. Nah, di workshop ini, saya ikut workshop. Kalau teman-teman lain mungkin yang ikut workshop seminggu atau sebulan, atau saat itu ada yang udah bisa ngukur nih, udah bisa ngerasain. Tapi saya kok belum ya. Gitu. Tapi waktu itu karena saya merasa ini bagus, solar reflection itu bagus, saya kayak bonek aja ikut gitu loh. Oke, kayaknya nih saya ngerasain Kayaknya lagi cocok. cemas nih, gitu iya, kan. sih. Ya udah, niatin aja narik. Kayaknya nih saya belum bahagia gitu. Jadi kadang-kadang masih merasa sudah padahal belum karena belum bisa SM. Gitu. Berjalannya waktu, Bunda menemukan sistem Soulmeter dengan kinestetik gitu namanya ya, dengan apa ya, menggunakan otot gitu. Jadi kalau dulu sempat saya diskusi sama Bunda kan, kalau untuk proses Soulmeter dengan rasa kan, dari rasa itu kan juga ada peran saraf. Nah, terukur pada saat itu kemungkinan ada beberapa bagian saraf yang apa ya, kondisinya nggak maksimal karena terkena efek kemo yang bukan artinya kemonya salah atau gimana, tapi kan memang pasti ada proses ada proses seperti itu gitu. Ya toh juga fungsi utamanya kan membersihkan kansernya gitu. Tapi ya ada efek-efek lainnya. Jadi saya belajar itu, maksudnya SM menggunakan otot, dan itu lumayan lebih memerlukan effort tersendiri untuk berusaha belajar, jadi lebih mengetahui kondisi saya gitu loh. Jadi nggak hanya merasa sudah, padahal enggak gitu, merasa sudah bagus tapi sudah bahagia 10 padahal belum gitu. Nah itu kan proses awalnya nggak ngerasain gitu ya. Enggak. Saya udah nggak punya rasa gitu ya. Apakah ini bener yang seperti apa energi itu nggak ngerasa. Dan tadi dibilang kan, saya kayaknya ada cemas, kayaknya ada takut, kayaknya ada apa. Berarti Bu Gongtun ini bikin list gitu. Yang dibilang sama Bunda yang harus harus dibersihin itu apa aja sih gitu? Iya. Di awal saya belajarnya jadinya kayak insting gitu loh. Jadi ngerasain kayak mau dibilang kira-kira ya bisa dibilang kira-kira ya. Jadi ini tadi saya pagi mikirin apa ya, ngerasain apa ya. Jadi flashback, jadi nge-review. Niteni itu ya kalau bahasanya Bunda. Jadi untuk ke kitanya gitu loh. Kadang-kadang kan pas dikoreksi sama Bunda, oh ya Gong ini masih ada ini. Oh, berarti rasanya yang kayak itu gitu, karena belum bisa SM kan. Oh, ini Gong ada ininya. Jadi untungnya ada yang mengoreksi, ada yang melihat jati diri saya tuh ini loh. Ada gitu. yang ngukurin. Iya, ada yang ngukurin. Iya. Tapi nggak selamanya kan maksudnya? Enggak setiap saat sih. Tapi jadi dari situ kita jadi kayak apa ya? Kalau saya dulu itu kalau punya SM yang kotor itu kamar mandi. Pantasnya kan tinggal langsung ke situ bersihin 5 menit selesai. Kalau saya tetap SOP-nya dari teras dulu, dari kamar tamu dulu, ke semua. Terakhir bisa aja 1 jam ke depan baru kamar mandi gitu loh. Karena belum bisa belum karena tahu. Proses identifikasi itu kuncinya ya. Jadi kan dengan proses Soulmeter. Belum bisa dengan proses Soulmeternya karena emang keterbatasannya ya. Jadi identifikasinya tuh lebih sulit dan akhirnya ya pakai rasa mengamati aja nih di dalam apa, tapi nggak tahu kalau Soulmeter kan Bunda biasa ya, ini loh cemasnya masih ada 2 poin gitu. 2 poin ya, yang dicari cemas ya, fokus cemas ya, bersihinnya cemas, cepet gitu. Kalau saya ya itu seperti itu. Jadi poin yang memang merusak kebahagiaan itu semua satu-satu saya lakukan. Kayaknya ini, ya udah pokoknya semua deh. Jadinya kita kreatif membuat
pertanyaan yang just sesuai kita gitu loh. Dokter. Maksudnya kalau ya tadi kan sudah punya listnya nih, udah punya list apa namanya? Apa aja Oh marah, yang oh sedih, oh takut, oh cemas segala macam gitu. Terus bersihinnya ya pakai dengan proses soul reflection-nya. Cuman kalau misalnya Bunda kan biasanya diukur nih, oh marah lagi masih ada sekian poin. Oke, bersihin marah, apa terhubung segala macam, bersihin marah sampai habis, kayak ya, mirip kayak yang di yang di apa online meditation soul reflection. Nah, kalau nggak terukur ini kan nggak tahu kapan selesainya. Iya. Itu sih poinnya yang kemarin itu yang jadi PR buat saya. Di suatu ketika tuh Bunda kan ngukur, oh ya udah nih bahagia 10. Saya kadang-kadang mengamati rasa bahagia 10 tuh kayak gini ya. Oh rasanya nyaman, rasanya tenang, damai. Oh kayak dulu sebelum benar-benar nggak ngerasa tuh, ya itu. Jadi pede dengan insting feeling itu saya nyari, benar-benar nyari. Oh ini rasanya ya, oh ini. Jadi kalau orang mungkin dengan bisa SM dia duduk tenang, menarik semua, membersihkan semua pikiran perasaan buruknya cepat gitu karena udah oh ini habis gitu. Kalau saya ya udah kayaknya kalau bersihin ini kayaknya 5 menit, udah gue duduknya 5 menit gitu. Bener dulu gitu saya. Jadi duduk 5 menit duduk aja. Ya mau nggak mau pakai metodenya itu. Iya, mau nggak mau akhirnya kalau memang tidak ada yang mendampingi untuk cross check, ya saya berusaha aja semampu yang saya bisa gitu. Untuk mencegah ya kembali ke kansernya, untuk mencegah saya tidak stres dan tegangnya itu. Gitu. Tapi kayak gitu nggak bikin tambah stres, maksudnya oke, kalau misalnya nih ya saya sebagai dokter saya paling bisa cuma bilang ya ibu jangan stres lah kan itu. Tapi pengalaman kalau ada pasien dikasih tahu Bu jangan stres, dia tambah stres. Tambah stres biasanya. Okay. Nah, sama aja misalkan kita mau mau syuting nih. Udah, jangan stres, tambah stres kita kan. Nah, sekarang ya barusan ya ngalamin kan. Oke. Nah, nah terus pada saat kita nggak tahu, kalau saya nih, oh saya cemas saya sekian. Saya bersihin, oh cemas saya tinggal sekian. Itu bikin saya nggak stres karena saya udah benar-benar tahu. Kalau Bung Tuni kan nggak bisa kan, pada saat itu kan belum bisa. Iya. Nah itu nggak bikin tambah stres. Dibilang stres, iya saya kadang-kadang apa ya, speechless apa sih, kayak putus asa sih, benar-benar putus asa. Kayaknya kenapa sih kok nggak bisa, kok nggak kayak yang lain bisa cepet gitu. Tuh kan, minta tisu. Silakan nah, biarin aja dulu. Kalau mau tolong di-zoom. Tuh kan. Terus? Speechless maksudnya terkadang apa ya, putus asa sih. Maksudnya kok enak ya setiap saat bisa ngukur, setiap saat tahu saya bahagia, saya nggak stres, saya kecewa. Tapi terkadang saya berusaha untuk merasa untuk berusaha untuk bisa untuk merasakan ya saya bahagia kok. Iya. Pede aja gitu. Iya. Padahal belum. Tapi itu udah lebih positif sih, pokoknya pede aja gitu ya. Iya, tapi itu kan sebenarnya masalah semua orang ya, gitu. Masa sampai muncul satu proses toxic positivity kan gitu kan. Karena kita ngerasa bisa kok kan gitu kan. Nah, sekarang kalau ya dan Gong Tun udah ngelewatin itu. Iya sih. Ya kan? Iya. Dari rasa putus asa ngelihat orang lain bisa melakukannya gitu. Ternyata Gong Tun nggak bisa. Terus apa sih yang membuat, kan banyak maksudnya seperti katanya Bunda, proses soul meter itu kan proses membersihkan batin. Proses membersihkan batin dengan bonus bisa soul meter, bisa ngukur. Beberapa orang itu kan terlalu fokus pengen bisa ngukurnya tanpa mau bersihin batinnya. Begitu dia nggak mau bersihin batinnya, dia jadi kayak soul meter nggak bisa kan gitu kan. Kecewa segala macam, dan nyalahin. Ya udahlah, saya nggak mau kan gitu kan.
Padahal ya itu proses ya bukan soal metode, karena step-stepnya kan udah ada nih, bersihin batin ya segala macam. Nah kalau Bu Untuni wajar ngerti ada proses putus asa, ada proses sedih segala macam. Tapi apa yang bikin Bu Untuni ini tetap aku tetap harus semangat, harus tetap bertumbuh gitu. Apa yang bikin seperti itu? Karena saya tahu saya bisa survive dengan cancer cuma satu, jaga damai dan bahagia. Itu cuma bisa dilakukan dengan slow reflection, dengan proses minta maaf dan memaafkan gitu. Dengan itu gitu. Walaupun saya tidak bisa SM, ya kayak tadi saya bersihin semua. Jadi slow reflection yang pas dapet waktu workshop ya? Iya. Waktu workshop kan harus ikut ya? workshop karena di situ poinnya kita tahu cara untuk membersihkannya. Jadi selain cara, power juga kan? Iya, dengan power. Jadi di situ yang di saat saya sakit pun kadang pernah saya gini, kayak kemarin sakit cancer nggak segininya deh, gitu. Maksudnya nggak rasa sakitnya nggak separah ini gitu. Jadi kayak mungkin kalau kayak Dokter Rasto bilang, oh ini sakitnya di sini nih, bersihin ini, selesai gitu. Jadi saya tetap satu ya rasa sakitnya dirasain, bersihinnya. Ya walaupun mau sampai besok masih sakit ya udah gitu loh. Maksudnya jadi berusaha step-step semua SOP, slow reflection itu berusaha saya lakukan walaupun saya tidak tahu itu sudah berjalan apa enggak. Kayaknya niatin tapi nggak ada power atau niatin tapi belum bahagia, ya udah diniatin aja. Itu benar saya pernah alami gitu. Putus asa bener-bener yang kayak kapan sih saya bisa? Apa sih? Bisa ngukur ke yang lain. Itu sih. Tapi dengan Bunda ngajarin sistem dengan kinestetik, saya lebih pede. Walaupun tetap masih berusaha. Dan awalnya juga emang nggak langsung bisa ya? Enggak. Masih mencari tekniknya. Oh, kalau ini, oh iya. Kok ini kan ada pertanyaan iya dan tidak gitu. Oh, saya cemas nggak? Iya nggak ya? Enggak ya. Masih begitu gitu, masih mencari. Jadi kadang-kadang mencari trik-trik teknik tertentu yang cocok dengan kondisi saya gitu loh. Dan itu nggak gampang. Memang perlu sering dilakukan ya dok ya. Ya dan ya satu sisi juga bikin kita yang udah ngerasain energi ya apa ya bersyukur banget gitu ya. Banget. Tapi ya dengan proses seperti ini bisa terus ngejalanin seperti ini ya luar biasa. Luar biasa emang. Iya, ya beruntungnya ya lumayan sih. Maksudnya saya kemarin ketemu dokter juga cerita, wah udah 10 tahun ya, udah 10 tahun lewat, dia bilang gitu. Udah tinggal, maksudnya 10 tahun itu sesuatu prestasi lah buat mungkin teman-teman yang cancer yang bisa lewat dengan tidak ada yang apa ya? Kamu lagi. Dalam 10 tahun jadi belum ya itu sih. Teman-teman sih banyak bilang ayo semangat di grup gitu kan, grup cancer, ayo semangat, ayo bahagia, ayo ini, tapi ternyata saya bersyukurnya di sini Bunda memberikan benar-benar bahagia yang benar, yang terukur, yang benar, tidak hanya merasa bahagia, tertawa, happy, tapi benar-benar bahagia yang tanpa cemas, tanpa marah, tanpa stres, tanpa tegang. Semua hal, pikiran, perasaan negatif itu benar-benar harus dibersihin dan itu harus setiap hari, setiap saat. Ya itu yang saya bersyukur ada di sini yang bisa membuat saya survive 10 tahun. Dan tentunya kalau nggak ada metodenya, nggak ada caranya diajarin, gimana caranya? Iya, itu ya kan? Kita gimana taunya? Iya. Jadi begitu maksudnya ya dari zamannya ketahuan cancer udah dikasih tahu kan nggak boleh stres segala macam kan? Ya dikasih tahu pokoknya intinya nggak tegang, nggak stres, ya enjoy enjoy aja gitu. Ini dokter kan ngomongnya begitu. Tapi saya yang kembali lagi yang buku itu yang benar-benar yang bahwa ini yang nyebabin dia bisa aktif dan tidak
gen cancer Nah, itu. artinya dulu ada yang memicu gennya bisa aktif kan, Bu? Nah, Iya. itu mau nanya nih. Kan ya walaupun sering jadi candaan ya. Ada cerita tentang kesal sama marah. Betul. Sering banget saya jadi, karena menurut saya tuh unik dan lucu gitu ya. Iya. Tapi maksudnya ya mungkin selama ini kan dari saya. Nah, saya pengen tahu dong sebenarnya ada kesempatan nih. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman juga sharingnya kira apa sih cerita di balik kesel dan marah ini? Ceritanya tuh ya ada sesuatu masalah keluarga yang menyebabkan ya membuat lumayan lah masalah itu besar menurut saya. Kembali lagi baru hanya merasa padahal tidak gitu. Jadi waktu itu Merasa apa dan tidak apa? saya merasa saya tidak marah gitu loh. Waktu itu ya masalah dengan Bapak, saya tidak merasa tidak marah dengan apa yang dilakukan Bapak, dengan keputusan yang Bapak saya ambil waktu saya menikah. Tapi saya kesel, maksudnya ngedumel. Kenapa sih? Udah saya melakukan apa yang dia mau, saya masih tetap dilarang. Kenapa sih? Masih tetap kenapa sih? Cuma itu menurut otak logika saya tidak marah, tapi kesel. Jadi di saya itu saya bilang saya nggak marah. Saya nggak marah dengan kondisi itu. Jadi saya menikah 2000, terdeteksi 2011. Jadi selama itu mungkin pendaman keselnya. Bukan marah. Bukan. Keselnya menumpuk gitu loh. Saya stres juga kan karena nggak boleh pulang, nggak boleh ketemu nggak boleh ketemu keluarga, nggak bisa macam-macam lah kondisinya. Itu kayaknya waktu toxic parenting itu di situ. Udah sempat sharing di sini. Sempat sharing di situ. Nonton lagi ya. Jadi yang ketahuan itu waktu karma reinkarnasi yang pertama, episode 1, apa salah ibu nak? Banyak ya terus. Makanya dibilang pasti dia ada di mana-mana ternyata. Habis ini bikinin buku sendiri ya? The Story of Gung Tuni. Oke, lanjut dulu. Terus di situ Bunda cuma bilang, sharing kan, iya cancer itu ada pendaman marahnya gitu Bunda. Oh gitu ya Bunda, saya masih gitu kan, oh gitu ya, iya nih Gung nih masa ada pendaman marah, saya langsung kayak waktu itu ya nangis sejadi-jadinya juga sih. Berarti baru tahu kalau kesel itu marah pada saat itu. Betul. Tak pikir dia mau bilang Mas, mau bilang gini dokter, enggak kok, saya itu nggak marah, saya itu kesel tetap. Jadi maksudnya sebelumnya sih dokter Rasul sering bercandain gitu loh, cuma kayak klik yang benar-benar kerak dalamnya itu yang iya Gong, ini masih ada pendaman marah yang kayaknya tersedak yang baru saya bilang iya, itu langsung kayak ini yang belum benar selesai. Bahwa saya tidak mengakui bahwa saya marah. Kesel. Kalau nggak diakui pada saat proses soul reflection yang waktu bersihin marah, berarti bagian itu keraknya belum terkeruk. Ternyata belum kena yang itu. Ternyata di kamar mandinya ada bagian yang ketutup gitu. Kan tadi dia juga tahu. Di situ kotor gitu, tapi ditutupin. Ya ini bersihin. Ditutupin kotak gitu kan, di bawah kotaknya yang kotor. Seperti itu sih. Jadi kita juga seperti Bunda sharing di Mengenal Jati Diri, kita harus tahu kita tuh apa. Kita tuh punya pendaman apa gitu. Kalau nggak ngakui, ya nggak bisa gitu. Terkadang kan mungkin kayak pengalaman dari kecil yang saya terlalu mandiri, saya merasa saya harus bisa. Saya harus kuat. Tisu lagi. Masih ada sih. Saya harus kuat. Jadi di saat saya divoniskan cancer pun, saya bilang pada diri saya sendiri, saya harus bisa. Saya
harus sembuh, saya harus kuat. Dan itu terkadang agak menyiksa sih, agak membuat saya putus asa juga. Ngerasa capek juga. Iya. Begitu ada rasa kayak aduh ternyata berat atau gimana, itu malah saya kan harus kuat gitu, malah tambah down lagi. Kalau mau diakui, iya. Jadi kayak apa ya? Putus asa, iya Mas. Jadi tapi saya harus bisa di depan keluarga, di depan anak-anak, di depan semua orang, saya harus bisa. Jadi kayak dari kecil itu, karena terlalu mandiri, saya bilang pada diri saya sendiri, jadi terlihat lebih judes. Kadang-kadang terlalu cuek. Karena saya harus bisa. Saya baik-baik saja. Padahal enggak. Dan gak gampang mengakui bahwa ternyata saya nggak baik-baik aja. Sudah bisa sekarang? Sudah. Ini saya bingung antara nangis sama ketawa. Iya, pilih salah satu lah, mau nangis sama mau ketawa. Menangis bahagia bisa. Akhirnya bisa menemukan jalannya ya. Dan tentunya menemukan solusi dengan ya kan jadinya smart kan, menggunakan soul meter sebagai art. Jadi ya lebih smart juga, mengelola diri lebih smart juga. Ya walaupun bukan berarti sekarang udah benar-benar nggak ada stres, nggak ada apa, nggak juga ya. Enggak juga sih. Tetap hidup itu kan pasti ada naik turunnya, pasti ada masalah yang datang. Tapi dengan kita sudah punya senjata, kita sudah tahu caranya, paling tidak kita bisa menurunkan kadar itu dan bisa membersihkan dengan soul reflection dengan benar gitu sih. Tidak hanya oke, kita stres sekarang. Kalau dulu mungkin stres itu tertimbun sampai 10 tahun aktif cancer ya. Sekarang stres, oke, duduk dulu. Oh ya, saya lagi tegang nih gitu. jadi lebih mengenali diri ya. Saya lagi tegang nih, harus lemas gitu. Ya, maksudnya ya itu tadi list yang pencuri kebahagiaan itu, yang cemas. Yang kayak waktu itu di-share sama Bunda di Instagram. Ya, itu sih yang 8 pencuri kebahagiaan. Oh ya, ini cemas. Kadang-kadang kan masih berpikir berlebihan. Masih. Dari 8 itu kan marah, sedih, takut, cemas, berpikir berlebihan. Apalagi ya? Iri, sedih. Ya, itu apa sih yang paling sering muncul kalau di... Yang paling sering itu takut, cemas, dan ya itu berpikir berlebih. Ya namanya paling itu satu. Iya baru mau bilang, yang namanya paling itu satu aja. Oh paling. Ini kita nggak enak loh, orang nangis seginiin loh. Kan biar nggak tegang, katanya biar nggak tegang dok. Biar lemes. Biar nggak on. Yang paling sering sih cemas, ya. Paling nomor 2-nya takut, tetap ngeyel kan. Kelihatan sih. Ya oke. Iya, dengan proses itu udah bisa terkontrol dengan lebih baik ya. Ya walaupun ya datang dengan ya mungkin kalau di pengukuran 4 aspek di kesehatan yang -4. -4. Oh Tuhan, pantesan ya. Pantesan. Iya, cuman ya dengan proses ini ngelola rasa, ngelola ini ya akhirnya jadi lebih baik. Iya. Itu kerennya soul meter bisa terukur kayak gini, 4 aspek -4. Kalau di review ke belakang, oh iya ya, kena kanker. Iya. Kan? Bukan berarti yang semua -4 kena kanker ya, enggak ya. Enggak. Ini kan kita ngelihat dari Takutnya- Bung Tuni. Takutnya nanti begitu dibilang, waduh saya -5 gimana nih? Enggak ya. Ya ceritanya tiap orang beda-beda Iya. gitu. Tapi itu terbukti gitu loh dok. Begitu tahu nih, oh ternyata saya -4 di waktu lahir. Ada rasa lega nggak? Maksudnya nggak tahu ya. Ada beberapa teman yang bilang dia selalu bertanya, kenapa sih saya harus dapat ini gitu. Begitu dia tahu, oh ternyata gini, oh ya saya kayak gini karena gini gitu. Iya, kemarin waktu ikut 4 aspek itu tahu, oh iya cocok gitu loh, maksudnya ya iya saya harus dapat ini, dan untungnya lewat
di sini paham soul reflection, paham SM, paling tidak sekarang sudah kalau nggak salah +3 itu effort banget luar gitu biasa kan. banget naiknya. Yang sudah berusaha untuk meningkatkan itu dengan sekian tahun, anggaplah 10 tahun nih, 10 tahun. Dari yang lahir -4, 10 tahun paham soul, bisa plus, itu kan sesuatu yang... Ya. Kenapa terukurnya 10 tahun? Karena sebelum 10 tahun nggak ada kelas online 4 aspek. Iya, betul. Nah, ya. Jadi sekarang sudah ada kelas online 4 aspek, bersyukurlah. Bisa diukurin ya. Itu pun ikut 4 aspek baru tahun ini gitu loh. Maksud tahunya pengukuran lahir minus tuh sekarang udah plus kan. Wow gitu loh, maksudnya perubahannya bagus. Maksudnya dengan kita mengelola, dengan melakukan self reflection Terbukti. rajin, iya terbukti bisa membuat kita sehat, tidak hanya meditasi, sekedar meditasi. Gitu. Itu sih. Jadi lebih sehat. Dari cerita Bu Gung ini kita tahu kalau ternyata soulmeter itu gak cuman bisa ngukur, istilahnya kalau kita kan ngukur pakai tangan nih, ya Dok ya. Metodenya tuh kita suka ngukur pakai tangan ya, merasakan energinya. Tapi selain itu pakai tangan juga kan? Bisa pakai tangan juga iya, sih. maksudnya dari energi dengan menggunakan tangan dari sensasi, dan sensasi rasa ya. rasanya, sensasi sensorik rasa. kan. Dan juga satu lagi bisa Motorik. dengan kinestetik. Kinestetik. Jadi nggak usah khawatir ya buat yang pengen belajar nanti bisa. Cuman kan yang tantangannya ya itu ya, kalau pakai kinestetik itu kadang-kadang apa ya bahasanya kalau nguntunnya itu kan biasanya dia suka gabut. Gini nggak ngerti tuh dia. Tuh gimana aku nggak ngerti gitu. Ini tuh ngumpulin tenaga dalam. Karena kan kalau pakai rasa Nggak punya lebih kalau menurut saya kayak lebih gampangnya karena memang apalagi yang sensitif banget gitu. Kalau pakai kinestetik tuh kalau kita sudah berpikir iya aja mikirnya itu kan kayaknya yang gitu juga kalau kita pikir iya sama aja. Ya makanya kan kadang-kadang karena kan saya nggak pernah ngerasain yang dengan sensorik kan, jadi nggak tahu how to mereka melakukan. Tetap aja sih ada ininya gitu kan, apa tahapannya. Tapi saya pernah nyoba gitu loh. Kalau nggak bener-bener kita itu berserah, bener-bener tidak netral, tidak berpikir, itu bener-bener berubah dia kinestetiknya. Jadi gimana caranya? Ting ting nggak ting. Ya? Bener-bener gini. Itu tahan nafas itu. Kok tahan nafas ya? Yang unik dari soulmeter ini ya. Tiap orang tuh punya gaya masing-masing gitu. Jadi yang di rumah gak usah ngeliat kayak gini, waduh nanti jadi kayak gitu. Kan jadi kelihatan aneh gitu. Itu gayanya dia, oke. Masing-masing punya gayanya sendiri. Masih berusaha terlihat, ya tidak terlalu terlihat kadang-kadang. Masih mencari, masih gaya didorong, pokoknya kreatif lah. Tapi setidaknya udah bisa mulai. Berarti sekarang sehari pasti ada ngukur, saya lagi stres apa enggak? Kalau sehari yang penting itu saya bahagia apa enggak. Oh gitu, jadi yang diukur bahagia apa enggak? Iya. Kalau nggak bahagia? Kalau nggak bahagia, baru nyari. Kadang-kadang di poin yang mana? Tetap masih ngeyel. Jadi, udah. Bahagia belum 10. Oke, saya duduk aja bersih, tetap dari depan ke belakang. Ternyata udah jadi kebiasaan ya. Dari depan ke belakang, terus berukur lagi. Oh naik, berarti ya gitu. Baru naik tapi belum 10, ulang lagi dari depan. Ya. Karena kadang-kadang gitu, di saat kita berpikir berlebih aja, pengen tahu aja, ini cemas apa kadang-kadang saya nggak nemuin gitu loh. Itu yang masih tetap saya masih cari. Kadang-kadang kalau udah, ini bahagia 6 poin ya. Yang mana ya cemas? Kayaknya enggak. Kadang-kadang kan masih denial gitu loh. Jadi ya tetap aja sih dengan SOP dari teras sampai belakang dibersihin. Oke, dengan niatin semua udah bersih. Besok rumah saya ya. Bercanda. Oke. Aduh. Ini udah bunda yang satu ini memang agak ngeyel. Jadi intinya sekarang kok bilang agak sih? Gimana dong? Mau ada yang mungkin mau di ini ya enggak, cuman ya di sini kita bisa belajar bahwa
ya tiap orang punya kepekaan beda-beda gitu. Ada yang bilang, saya punya kepekaan besar tapi jadi lebih gampang untuk menggunakan proses soul meter. Iya, tapi walaupun yang kepekaannya kurang, masih bisa dilatih, masih bisa ada cara lain, asal mau melakukan, tetap ngelakuin. Dan yang paling penting memang bersih-bersih diri, bersih-bersih batin, bersih-bersih ya apa yang ada di dalam diri kan itu. Dan untuk bersih-bersih memang mengenal jati diri itu sesuatu yang penting. Karena power juga penting. Ya, kalau nggak mau dari teras sampai kebun, apalagi nyampe akhir ngeburu orang, enggak ya? Ya itu ya ini keterbatasannya Untuni, cuman bisa teratasi juga dengan kemauan yang kuat. Betul. Dan yang pasti kesel sama marah sama. Betul. Enggak, nembalin dikit itu kan berarti karena definisinya ya, kalau misalnya orang bilang nih marah itu marah itu nadanya tinggi gitu. Padahal belum tentu. Penyanyi nada tinggi itu nggak marah ya. Udah gitu marah mukanya jutek gitu. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya walaupun ini mukanya jutek, belum tentu lagi marah gitu. Oh enggak ya. Siapapun itu kan ada loh orang yang senyum-senyum tapi marah. Tapi kalau di soul kita marah itu adalah proses meradiasikan energi marah gitu. Walaupun kesal tapi ada radiasi marahnya, namanya marah. Ya mungkin itu poin-poin yang penting. Dan ya menjaga bahagia itu walaupun ya kalau kita nggak tahu caranya susah. Kalau kita udah tahu caranya, ya tetap aja nggak akan gampang-gampang banget. Gampang kalau tidak mau melakukan. Iya. Itu. Kalau kita udah mau ngelakuin, ya. Jadi kayak lifestyle, jadi smart lifestyle. Oke, Bu. Jadi abis ini jadi duta smart lifestyle. Gimana? Bu Untuni kayak masih mau nambahin nih. Ada pesan buat teman-teman di rumah? Pokoknya teman-teman mungkin yang mengalami sama-sama seperti saya Cancer, mengelola rasa, pikiran itu amat sangat penting. Jadi itu poin terpenting yang bisa membuat kita survive. Tapi menjaga rasa bahagia dan damai dengan benar itu ya cuma di sini. Itu aja Di sini. Dengan self reflection. Dan juga dengan metode pengukuran soul meter tentunya. Ya walaupun tetap proses medis segala macam itu penting, Medis, tapi dengan ini komplit. Iya, betul. Oke, sepertinya itu aja. Dr. Astu, thank you udah nemenin, dan juga Bu Untuni, thank you udah sharing buat teman-temannya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Seru banget diskusi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.